Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Syarat-syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan paragraf. Yang kedua, kepaduan paragraf. Kesatuan paragraf. Dalam sebuah paragraf terdapat hanya satu pokok pikiran. Oleh sebab itu, kalimat-kalimat yang membentuk paragraf perlu ditata secara cermat agar tidak ada satupun kalimat yang menyimpang dari ide pokok paragraf itu. Kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf dapat dilihat melalui penyusunan kalimat secara logis dan melalui ungkapan-ungkapan pengait antar kalimat. Pembagian paragraf berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga paragraf campuran. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dalam paragraf ini diawali dengan kalimat utama yang menceritakan sesuatu yang bersifat umum, baru kemudian menceritakan hal-hal yang bersifat khusus. Contoh paragraf deduktif. Belakangan ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online, tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja, sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Kalimat tersebut pada umumnya berisi sebuah kesimpulan dari gagasan-gagasan penjelas yang telah diuraikan. Contoh paragraf induktif. Ketika ujian telah selesai, nilai anak-anak diperiksa. Ternyata terdapat berbagai nilai siswa. Sebanyak 19 siswa nilainya melampaui standar kelulusan. 10 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan. Dan tidak ada seorang pun siswa yang memperoleh nilai di bawah standar. Sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya berada pada awal kalimat pertama dan kalimat terakhir. Contoh paragraf campuran. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Jenis-jenis paragraf menurut tujuannya, yaitu paragraf narasi, paragraf argumentasi, paragraf eksposisi, paragraf deskripsi, paragraf persuasi. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang isinya menceritakan suatu kejadian tertentu yang telah disusun secara berurutan. Ciri-ciri dari paragraf narasi: adanya tokoh konflik dan setting atau tempat, adanya alur cerita yang disampaikan secara berurutan, terdapat sudut pandang. Contoh paragraf narasi. Di suatu pagi yang sangat cerah, Elisa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian karena ia pergi bersama sang kakek. Tak terasa ia telah tiba di hutan yang lebat. Ia mendengar suara-suara hewan yang nyaring. Namun ia takut karena itu pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh penulisnya. Paragraf ini memiliki tujuan untuk memberikan pandangan terhadap suatu permasalahan kepada pembaca. Ciri-ciri dari paragraf argumentasi. Paragraf ini berisi tentang tulisan ilmiah, menyertakan argumentasi atau alasan-alasan yang kuat berupa data ataupun fakta supaya pembaca percaya. Terdapat kesimpulan pada akhir paragraf. Kesimpulan tersebut sebagai penguat dari pendapat-pendapat yang telah dijelaskan. Contoh paragraf argumentasi.
Biaya pendidikan di Indonesia saat ini bisa dikatakan mahal. Walaupun pemerintah sudah memberikan bantuan, tetapi tetap saja para siswa wajib membayar biaya untuk keperluan sekolah, seperti seragam, baju, buku, dan lain sebagainya. Mahalnya biaya pendidikan tersebut tidak hanya pada sekolah dasar saja, tetapi juga sampai di perguruan tinggi. Banyak anak yang telah lulus dari SMA lebih memilih untuk bekerja dibandingkan dengan melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga pendidikan Indonesia tidak merata dan hanya terkonsentrasi pada orang yang mampu. Sedangkan bagi orang yang kurang mampu, pendidikan tinggi hanya sebuah impian belaka. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Paragraf eksposisi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya terkait topik yang telah disampaikan. Ciri-ciri dari paragraf eksposisi. Paragraf yang memuat karya ilmiah mempunyai tujuan sebagai pemberi informasi. Tulisan yang ada dalam paragraf ini memberikan peristiwa fakta atau hasil dari sebuah penelitian, menyertakan sumber berupa data seperti gambar, buku rujukan, grafik, peta, dan sumber-sumber lain yang relevan, tidak memengaruhi pembacanya. Contoh paragraf eksposisi. Susu merupakan salah satu minuman yang memiliki manfaat bagi tubuh. Hal ini disebabkan karena susu banyak mengandung vitamin dan mineral yang memang sangat berguna. Kandungan yang paling banyak dalam susu adalah kalsium. Saat inilah yang akan membuat tubuh dan tulang manusia menjadi kuat. Susu ini juga dapat membantu dalam pertumbuhan tulang supaya menjadi lebih tinggi. Selain kalsium, susu juga memiliki kandungan protein. Saat ini tentu sangat berguna bagi tubuh, sebab dapat membantu membangun sel-sel di dalam tubuh manusia. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran suatu benda atau objek. Paragraf deskripsi ini memiliki tujuan memberikan gambaran secara jelas tentang suatu benda atau objek. Seakan-akan pembacanya telah merasakan seperti melihat melihat sendiri objek tersebut. Ciri-ciri dari paragraf deskripsi. Paragraf ini berisi tentang penggambaran suatu benda atau objek yang melibatkan panca indera seperti bentuk, rasa, suara, warna, dan masih banyak lagi. Menggambarkan objek yang sangat jelas. Banyak ditemukan kata-kata sifat seperti tinggi, rendah, kecil, besar, dan lain sebagainya. Contoh paragraf deskripsi. Tempat tinggalku tidak terlalu besar. Rumahku hanya memiliki luas sekitar 98 meter persegi. Dengan luas seperti itu, aku hanya memiliki 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, keluarga, dan dapur. Contoh paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi tentang ajakan atau imbauan yang telah ditujukan kepada para pembacanya. Paragraf ini memiliki tujuan sebagai pengaruh bagi pembacanya, supaya mempercayai atau terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan dari penulis di suatu tulisannya. Ciri-ciri dari paragraf persuasi: menggunakan bahasa yang menarik untuk memengaruhi pembaca, menggunakan kata-kata ajakan, memiliki fakta-fakta yang mendukung supaya pembaca terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan. Contoh paragraf persuasi: tempat yang kumuh merupakan sebuah tempat yang menjadi sarang penyakit, sebab banyaknya kuman dan bakteri dapat menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, mari kita jaga kebersihan supaya terhindar dari penyakit yang mematikan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang paragraf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.